Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi, ketemu lagi aku yang ketemu lagi dengan Kultum ya. Insya Allah masih dengan buku buku ini buku ya prioritas fikih prioritas yang mana udah lumayan lah di tengah. Udah lumayan di tengah. Kita lanjutkan untuk masalah yang berikutnya, masalah enggak sih, prioritas yang berikutnya. Ini ya, ini kita bahas perbedaan tingkat keutamaan sesuai dengan tingkat perbedaan waktu, tempat, dan kejadian. Jadi ini nanti pertama nih ada pertanyaan. Amalan duniawi yang paling utama yang mana? Apakah pertanian, apakah perindustrian, ataukah perdagangan? Dari tiga ini. Nih, aku sebutin dulu hadisnya. Nanti mungkin Antuna bisa kira-kira yang mana yang lebih utama. Apakah pertanian, ataukah perindustrian, ataukah perdagangan? Ini yang dunia ya. Pertama, pertanian. Pertanian, keutamaannya dijelaskan dalam hadis yang artinya, tidak ada seorang muslim pun yang bercocok tanam kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang lainnya, kecuali hal itu dianggap sebagai sedekah yang dikeluarkan olehnya. Itu tentang pertanian. Sekarang kedua, tentang perindustrian, keutamaan perindustrian. Hadisnya, tidak ada seorang pun yang memakan makanan yang lebih baik dibandingkan dengan makanan yang berasal dari pekerjaan tangannya sendiri. Itu ya, pabrik mungkin ya, kayak industri itu pabrik gitu-gitu. Nah, sekarang yang ketiga, keutamaan berniaga. Jualan ya, ya kan, pemasaran gitu. Seorang pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama dengan para nabi dan orang-orang jujur serta para syahid. Itu. Ini kalau misalnya ya hadisnya Hasan ya, dan yang lainnya juga hadisnya yang tentang keutamaan pertanian muttafaqun alaih, tentang perindustrian juga ya, ya insya Allah maksudnya hadisnya kalau nggak Hasan ya sahih gitu antara dua itu. Jadi menurut Antuna mana yang lebih utama? Apakah pertanian, ataukah perindustrian, ataukah perniagaan? Halo apa? Dan pertanian. Pertanian. Ada dua pertanian, ada dua perniagaan. Ya, hadis saya. Apakah berdasarkan hadis yang tadi? Iya, sama pandangan yang lain juga pastinya ya. Jadi, kalau misalnya itu kan ini cuman disebutkan ya. Iya, iya benar. Ya, jadi ini mungkin dari pastinya ya dari berbagai pandangan dan diambil juga dari berbagai hadis gitu. Kalau makanya tadi para ulama tuh ada juga sama yang seperti Antona. Jadi ada yang lebih mengedepankan antara apa yang satu dengan yang lainnya. Tadi mungkin ya ada yang mengedepankan pertanian, ada yang mengedepankan atau yang mengutamakan ya, mengutamakan perdagangan, ada yang mengutamakan perindustrian begitu atau perniagaan tadi. Iya, pokoknya ada yang mengutamakan pertanian, ada yang mengutamakan perindustrian, ada yang mengutamakan perniagaan atau perdagangan. Nah itu. Cuman ini kayaknya ada yang ulama yang maksudnya yang insya Allah lebih mendekati ke beneran ya atau kayak aku setuju dengan ulama ini. Jadi eh Hmm. Jadi para ulama yang mengecek kebenaran dari ketiga hadis ini, terus juga yang melihat ya pokoknya dari melihat dari berbagai hal yang lainnya. Jadi beliau bilang seperti ini atau mereka berpendapat seperti ini. Kami tidak melebihkan sama sekali satu profesi atas profesi lainnya, tetapi keutamaannya terletak pada keperluan masyarakat terhadap ketiga profesi tersebut. Kalau lagi terjadi kekurangan pangan, masyarakat sangat memerlukan bahan makanan. Berarti yang paling utama pertanian. Kalau misalnya bahan makanan udah melimpah nih ya, istilahnya udah banyak gitu dan pertanian mudah diusahakan dan orang-orang memerlukan
berbagai industri sehingga kaum muslimin tidak perlu lagi mengimpor barang-barang. Ya berarti ini yang lebih diutamakan perindustrian. Nah, ketika saat ini. Jadi maksudnya kalau saat yang tadi tuh, kalau bahan makanan melimpah, pertanian juga udah mudah diusahakan gitu. Terus orang-orang memang lagi butuh industri gitu. Jadi nggak perlu lagi ngimpor barang-barang gitu dari yang lainnya, dari negara-negara yang lain. Maka yang lebih dibutuhkan perindustrian. Kalau dunia pertanian dan perindustrian sudah tercukupi, kemudian masyarakat memerlukan orang yang memasarkan kedua produk tersebut ke negara lain, sehingga menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Nah, daripada dan ketika dunia perniagaan dikuasai oleh orang-orang yang tamak, penimbun harta benda dan keperluan orang banyak, maka yang diutamakan adalah perdagangan atau perniagaan. Jadi kalau menurut mereka, ulama yang memang arif ya, maksudnya yang adil itu jadi sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu gitu. Jadi apakah yang pada mungkin ya kita bisa nilai ya dalam satu wilayah itu apakah yang kurang itu apa? Apakah bahan apa pertaniannya ataukah perindustriannya ataukah perniagaannya gitu. Jadi dan dilihat juga kebutuhan masyarakat akan hal itu mana yang lebih dibutuhkan. Nah itu. Nah sekarang negara Indonesia kurang apa? Pertanian juga kurang juga sih. Tapi kurang kurang bisa pengelolaannya. Industri ya sama perniagaannya juga sih. Iya. Manusianya nggak disekolahin. Iya, jatuhnya sih ini manusianya melimpah tapi ya belum bisa mengelola iya kan dan belum bisa di Alam manusianya petani itu. iya, tapi sekarang juga yang bertani juga dikit gak sih? Maksudnya lahannya juga iya. Ya itu kan daerah yang ada tidak disadarkan bahwa yang di desa ini di desa nggak usah muluk-muluk ke kota Mau ke mana. kota Jadi kan yang diperhatikan kota ya aku sendiri gitu ya. iya. Iya, dan petani kan nggak diperhatiin. Jadinya akhirnya orang-orang juga kayak nggak gitu kan. Tidak sebanding dengan Hasil. kulak yang jahat itu beneran bikin nangis kan, maksudnya kayak udah payah nanam padi ya pakai irigasi juga pakai mesin itu pas dijual kayak dulu sekilo bahkan juga lebih murah kali Iya, tomat itu cuma 500 ya Allah, 500 perak gitu maksudnya sekilo gitu kan. mending karung-karung mending dikasih ke sapi Itu iya jadinya itu ya akhirnya itu sih memang jadinya ya pokoknya sangat banyak sekali berarti kalau di negara kita ya PR-nya banyak sekali antara tiga itu. Tuh. Sekarang nah itu kan tadi ibadah atau duniawi ya hal-hal yang duniawi. Sekarang hal-hal yang ukhrawi atau ibadah. Ada 4 kelompok. Nah, kalau yang ukhrawi itu ada 4 kelompok. Jadi ini Imam Ibnu Qayyim ya, di sini Imam Ibnu Qayyim membagi kelompoknya jadi 4. Ya, pertama. Nah, sekarang Antena silakan pilih. Pertama, eh, kelompok yang memandang bahwa ibadah yang paling bermanfaat atau yang paling utama adalah ibadah yang paling sukar untuk dilaksanakan atau yang paling sulit untuk dilaksanakan. Jadi mereka berkata itu karena sesungguhnya hal itu merupakan sesuatu yang paling jauh dari hawa nafsu, sekaligus merupakan hakikat penghambaan. Itu pahala yang kita terima akan tergantung kepada tingkat kesulitan yang kita lakukan. Gitu ya. Pokoknya kelompok yang pertama yang memandang bahwa ibadah yang paling utama itu adalah yang paling sulit itu sukar gitu deh, jauh dari hawa nafsu karena kan hawa nafsu pengen yang mudah-mudah gitu kan, terus ini yang sulit gitu. Itu kelompok yang pertama yang memandang kalau ibadah itu yang paling utama adalah yang paling sukar dan sulit untuk dilaksanakan. Kelompok kedua, nah eh, mereka yang mengatakan bahwa ibadah yang paling utama adalah melepaskan diri dan menjauhi dunia, mempersedikit kepentingan kita terhadapnya dan tidak memberikan perhatian kepadanya. Jadi maksudnya zuhud ya, berarti zuhud terhadap dunia. Jadi intinya ibadah yang paling melepaskan diri dan menjauhi dunia.
apa mempersedikit deh, sedikitkan kepentingan kita terhadap dunia, dan tidak memberikan perhatian lebih gitu maksudnya kepada dunia. Itu kelompok yang kedua. Walaupun kelompok kedua ini dibagi-bagi lagi, ntar ya, mungkin dan ada juga yang benar dan ada kelompok yang menyimpang. Nah, untuk yang kelompok kedua ini, maksudnya ada yang emang benar gitu, yang benar-benar mengedepankan zuhud gitu di dunia, dan tapi ada juga yang akhirnya jadi penyimpang gitu zuhudnya gitu. Ini yang kelompok yang kedua. Terus yang kelompok yang ketiga, kelompok yang melihat bahwa ibadah yang paling bermanfaat, yang paling utama itu adalah yang paling bermanfaat dan ibadah yang sangat banyak manfaatnya. Maksudnya misalnya jadi bukan ibadah pribadi tapi ibadah sosial. Jadi misalnya kayak apa, berkhidmat misalnya untuk fakir miskin gitu ya, menyibukkan diri dalam kemaslahatan manusia, memenuhi hajat manusia, memberikan bantuan tenaga, pokoknya yang ibadah yang mana bermanfaat untuk orang, menjalar kepada orang lain. Nah, itunya intinya. Jadi kalau kita cuman sendiri kan masa ibadahnya manfaatnya cuman kita. Tapi kalau misalnya yang lain tuh sih kita kayak ngajar dan lain sebagainya, pokoknya yang sosial deh gitu. Itu kan manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Di sini juga banyak juga hadis-hadisnya ya, yang kalau ya pokoknya kalau engkau memberikan petunjuk kepada satu orang, hal itu lebih baik daripada melimpahnya berbagai nikmat yang kita rasakan gitu. Terus kayak pokoknya kalau misalnya kita memberi petunjuk kepada orang, maka pahalanya seperti pahala orang yang mengikuti petunjuknya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Jadi kayak investasi gitu, investasi terus-terusan. Terus di sini juga ada Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Terus dan ada juga pokoknya banyak ya di sini termasuk orang yang berilmu, kan ilmunya ketika diajarkan itu akan banyak memberikan manfaat. Yang keempat. Nah, yang keempat adalah kelompok yang mengatakan bahwa ibadah yang paling utama itu adalah bekerja untuk memperoleh keridhaan Tuhan setiap waktu dengan melihat keperluan yang mendesak pada waktu itu. Jadi misal, ibadah yang paling utama pada waktu perjuangan adalah berjuang. Nah, walaupun misalnya kayak di Gaza gitu ya, yang ya paling utama ya berarti berjuang gitu. Walaupun misalnya meninggalkan wirid, sholat malam, puasa sunnah gitu misalnya. Misalnya dia harus ribat nih, berarti ribat gitu kan. Berarti walaupun hal itu kayak akhirnya jadi meninggalkan sholat malamnya, wirid malamnya, ibadah sunnah malam gitu. Itu. Terus kalau misalnya lagi ada tamu, berarti yang lebih utama ya itu menjamu tamu gitu kan. Terus kalau misalnya pada waktu sahur ya berarti yang paling utama ya baca Quran, doa, zikir gitu. Terus kalau pas waktu azan gitu, berarti kan menyambut seruan azan, meninggalkan hal-hal yang lainnya. Terus apa? Kalau pas waktu tenaga diperlukan ya berarti benar-benar ya memfokuskan diri misalnya kayak mendahulukan pekerjaan gitu ya karena tenaga kita lagi dibutuhkan. Terus kalau misalnya sedang wukuf di Arafah gitu, berarti sungguh-sungguh merendahkan hati, berdoa dan berzikir gitu. Terus ibadah yang paling utama di misalnya pada waktu bulan Ramadan akhir, oh berarti apa amalan yang utamanya itikaf ke masjid gitu kan, meninggalkan ya pokoknya banyak pergaulan manusia, jadi lebih memfokuskan diri untuk ibadah gitu. Ketika turun bencana ya bersabar gitu kan, gitu. Jadi kalau kelompok yang keempat ini, bekerja untuk memperoleh keridhaan Tuhan setiap waktu dengan melihat keperluan yang mendesak pada waktu itu. Ini yang keempat, gitu ya. Jadi mungkin tadi ya, kalau yang pertama melihat ibadah yang paling utama itu yang sukar, yang jauh dari hawa nafsu, yang sulit untuk dilaksanakan. Kalau yang kedua itu ibadah yang, ya udah menjauhkan diri dari dunia, zuhud gitu ya, menjauhkan diri dari dunia, mempersedikit kepentingan kita dengan dunia. Kalau, kelompok yang ketiga tadi yang banyak manfaatnya, pokoknya yang mana manfaatnya tuh dirasakan oleh banyak orang gitu, banyak manfaatnya. Terus yang keempat berarti sesuai dengan waktu, sesuai dengan waktu yang pasti pada saat itu waktu yang mendesak tuh apa gitu, yang, sesuai dengan, iya kebutuhan gitu dan pada saat itu ya berarti kita mencari keridhoannya tuh dari situ gitu, dari pada saat yang mendesak tuh apa yang paling dibutuhkan gitu. Jadi kira-kira mana nih dari keempat ini yang lebih
maksudnya yang insya Allah ya, walaupun ya kita nggak tahu, tapi cuman ya di sini mana di antara keempat kelompok ini yang memang benar-benar menjadi kelompok yang iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya, yang benar-benar yang menyembah Allah gitu, dan yang eh, apa yang akhirnya tahu gitu mana prioritas amal tuh yang mana gitu di antara empat kelompok ini. Coba aku dari Najma deh. Tadi kan dari Hulwa, kan dari Najma. Kelompok kemana? Menurut kamu? Dua. Yang meninggalkan zuhud tadi ya? Satu sulit, suka dilaksanakan. Iya benar itu. Ya, pokoknya jauh dari hawa nafsu. Yang kedua zuhud. Itulah mempersedikit apa kepentingan kita terhadap dunia. Yang ketiga yang banyak manfaatnya. Kalau yang keempat yang tadi sukses kondisional lah ya, kondisional, sesuai dengan waktu itu. Sesuai dengan keperluan yang mendesak saat itu. Yang ketiga, eh nikmah. Ketiga lah urutan aku lahir. Ketiga, Nadia. Jadi sama lagi. Kalau nggak bersama nanti keempat. Nadia keempat. Jawaban luar keempat. Nadia empat. Berarti kenapa dia empat terus ini tiga ya? Iya. Jadi kalau ini memang mungkin ya pastinya berbeda pendapat ya. Tapi ini kan karena yang mengelompokkan ini apa tadi siapa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berarti ya kita menurut beliau hamba yang mutlak itu gitu ya, hamba yang mutlak yang tadi yang benar-benar iya kan dua iya kan stain gitu, jadi yang benar-benar hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan itu adalah tunggu bentar nih. Jadi orang amalan yang paling utama adalah yang kelompok yang keempat itu ya. Jadi yang setiap waktu mengutamakan pencapaian keridhaan Allah pada setiap waktu dan keadaan, memusatkan perhatian terhadap kewajiban dan tugas kita setiap waktu. Itu. Jadi di sini ada yang lebih ini deh, maksudnya gini. Ini nih. Jadi kadang-kadang di situ tuh mana ya? Ah, gini nih. Ini yang cakep nih. Jadi di sini nih ya, jadi ahli ibadah yang mutlak. Jadi yang ketiga itu yang bukan berarti yang tiga ini bukan ahli ibadah, ini ahli ibadah juga gitu ya. Yang tadi kan ya maksudnya betul juga ibadah yang maksudnya sukar gitu kan. Terus yang ibadah yang zuhud itu juga betul juga gitu kan, kita harus lebih memperhatikan akhirat. Terus yang ketiganya juga itu juga betul juga gitu kan, yang banyak manfaatnya gitu. Tapi yang disebut kalau menurut Imam Ibnu Qayyim yang disebut dengan ibadah yang apa yang ahli ibadah gitu, benar-benar ahli ibadah yang mutlak itu adalah yang eh, ini ia tidak mempunyai tujuan dalam ibadahnya kecuali hanya mencari keridhaan Allah dimanapun dia berada, walaupun dia harus mendahulukan urusan yang jadi kayak dia senantiasa berpindah-pindah gitu dalam tingkatan ibadah yang lainnya. Dan setiap kali ada kesempatan baginya untuk meningkatkan taraf ibadahnya, maka dia akan memusatkan perhatiannya kepada amal yang sedang dihadapinya, dimanapun dia berada, sampai tampak ada tingkatan lain yang lebih tinggi. Jadi dia terus meningkat sehingga berakhir perjalanan hidupnya. Jadi gini, di sini cakepnya gini, ketika Anda melihat ulama, dia, maksudnya si kelompok yang keempat ini berada di tengah-tengah mereka. Ketika Anda melihat hamba, dia yang kelompok keempat ini berada di tengah-tengah mereka itu. Jadi jika Anda melihat orang yang berzikir, maka Anda akan melihatnya di tengah-tengah orang yang berzikir gitu. Terus iya, jika Anda melihat orang yang bersedekah, maka iya dia ada juga di sana gitu kan. Jika Anda melihat orang-orang yang memusatkan perhatiannya kepada Allah, gitu, maka dia juga ada di situ gitu ya. Jadi dia tuh adalah hamba yang mutlak. Yang tidak memiliki bentuk, tidak terikat, dan amal perbuatannya tidak ditujukan untuk dirinya sendiri, walaupun dia tidak merasakan kelezatan dan kenikmatan beribadah. Jadi emang ya bukan fokus yang emang ibadah banget itu ya sampai akhirnya dapat kelezatan ibadah,
Tapi akhirnya kan yang lainnya jadi dihilangin gitu ya. Jadi ini tuh kayak setiap pos-posnya tuh dia ada gitu. Walaupun itu tadi mungkin akhirnya karena nggak ada satu yang ini, jadi mungkin kalau di sini dibilang walaupun dia tidak merasakan kelezatan dan kenikmatan ibadah karena nggak cuma ibadah doang gitu yang dia kerjakan. Nah ini ya, jadi eh jadi dia itu, mengenakan ya di sini lihat melaksanakan ayat ini dengan benar, mengenakan pakaian yang telah tersedia dan memakan yang paling mudah, dan memusatkan perhatian terhadap perintah Allah setiap waktu, gitu. Jadi menempati tempat duduk yang kosong baginya, dan tidak melakukan ibadah yang mempunyai keterkaitan, tidak memiliki bentuk luar dan benar-benar bebas. Dia terus berputar mengikuti arus persoalan yang dia hadapi, beragama dengan agama yang memerintahkan dirinya merasa senang dengan kebenaran dan merasa asing dengan kebatilan. Itu dia bagaikan air hujan dimanapun ia diturunkan selalu membawa manfaat. Bagaikan pohon kurma yang pohonnya tidak gugur dan semua pohonnya bermanfaat sampai pun kepada durinya. Dia marah kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah dan melanggar batas haram yang telah ditetapkan olehnya. Dia milik Allah dengan Allah dan bersama Allah. Dia telah bersahabat dengan Allah dengan khusyuk dan bersahabat dengan manusia dengan penuh keramahan. Bahkan ketika dia bersama Allah, dia mengucilkan diri dari makhluknya dan menyepi dari mereka. Tapi ketika dia bersama makhluknya, dia betul-betul berada di tengah mereka. Betapa unik dan langkanya manusia seperti ini, gitu ya. Jadi emang ya itu. Jadi maksudnya yang paling utama itu yang benar-benar ibadah yang mutlak sih. Yang dia Yang posisinya di mana gitu. Iya, betul. Nah, itu dia ya. Jadi benar-benar memaksimalkan potensi dirinya sampai ya maksudnya dan memaksimalkan gimana caranya buat akhirnya mencari keridhaan Allah dalam waktu yang emang ya dia hadapi gitu dalam persoalan yang ketika itu dia hadapi gitu. Jadi tapi bukan berarti akhirnya yang tiga yang tadi itu enggak ini ya. Maksudnya itu juga tetap utama juga gitu. Cuman menurut Imam Ibnu Qayyim jadi nggak cuma hanya satu yang dipusatkan tapi dalam semua lini gitu. Jadi yang makanya tadi ketika ulama dia ada juga gitu ya, hamba ada juga gitu. Ketika akhirnya orang-orang yang berjuang ada juga gitu, ketika ini ada juga gitu dan itu memang langka, langka sekali gitu ya, Masya Allah. Itu mungkin itu ya, jadi, seenggaknya kita tahu apa yang akhirnya jadi yang lebih utama dari dalam hal-hal yang duniawi dan hal-hal yang ukhrawi gitu atau ibadah yang paling utama. Itu mungkin itu saja, kutum kita kali ini, membahas bab 6 ya, bab 6 yang perbedaan tingkat sesuai dengan tingkat keutamaan sesuai dengan tingkat perbedaan waktu, tempat, dan keadaan. Tuh mungkin cukup sekian dari saya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.